Kembali lagi di podcast mulai dulu aja. Ya, kembali lagi di podcast mulai dulu aja. Gue Naufal Harits. Selamat datang kembali di podcast mulai dulu aja. Hari ini gue mau bahas suatu hal, yaitu pentingnya kita berempati ke orang lain. Sebenarnya simple gitu buat kita tahu kita sudah berempati ataupun belum. Misalnya nih, di sekeliling kita ada seekor kucing gitu yang kesakitan ataupun kelaparan. Tapi kita cuma ngeliatin kucing itu doang gitu. Bahkan mungkin tanpa sadar kita ngusir dia atau enggak nendang dia gitu. Atau mungkin kita ngeliat orang lain kayak gitu. Nah, harusnya tuh kucing itu kita bantu gak sih? Dan misalkan dengan kita ngasih makan ataupun ya seenggaknya nggak berbuat yang buruk gitu ke kucing itu. Atau mungkin contoh lainnya tuh buang sampah sembarangan gitu. Buang sampah tidak pada tempatnya. Dengan alasan juga nanti akan ada orang yang mengutin gitu atau bersihin. Ngapain kita repot-repot buang ke tempatnya gitu. Mungkin hal-hal kayak gitu kelihatannya jahat gitu. Tapi dibalik hal itu, kenapa sih orang-orang tuh berlaku demikian? Kenapa kadang-kadang mungkin kita secara tidak sadar melakukan hal seperti itu gitu. Nah, dalam hal ini bukan berarti jahat juga sih sebenarnya, tapi yang lebih tepat adalah orang yang melakukan hal-hal tersebut itu bisa dibilang kurang berempati gitu. Nah, empati sendiri ini termasuk dalam interpersonal skill, kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Empati sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam memahami perasaan orang lain dengan melihat sudut pandang orang tersebut dan bukan dari sudut pandang diri sendiri, serta dapat menggerakkan hati kita untuk turut membantu, misalkan dalam bentuk tindakan. Bedanya nih dengan simpati. Kalau simpati itu cuma merasa aja gitu, seperti kita kasihan ataupun turut prihatin gitu. Tapi nggak ada sama sekali tindakan apapun yang dilakukan untuk membantu orang tersebut gitu. Dan kita nggak ngebantu orang lain gitu. Nah, orang yang kelihatannya kurang empati ini biasanya cenderung lebih egois, terus mementingkan diri sendiri, sering ngekritik tanpa menempatkan diri pada posisi orang tersebut, cenderung tampak dingin, sangat percaya diri juga pada keyakinan dia sendiri. Terus juga menilai bodoh siapa saja orang yang tidak sepemahaman gitu dengan mereka. Sebenarnya masih banyak juga sih contoh-contoh dari orang-orang yang bisa dibilang ya kurang berempati ini gitu. Sebenarnya titik berat dari semuanya adalah tingkat keegoisan dari orang tersebut gitu. Banyak juga faktor yang menyebabkan seseorang tuh jadi kurang empati gitu. Bisa dari internal maupun dari eksternal. Kalau dari internal itu biasanya timbul karena pengalaman sendiri yang menyakitkan gitu atau menyedihkan. Dan empati itu sebenarnya dimiliki oleh setiap orang. Pasti ada rasa ikut merasakan walaupun sangat sedikit gitu yang dirasakan oleh orang lain. Sedangkan faktor eksternalnya tuh bisa dari pendidikan moral, dari keluarga yang bisa dibilang sangat kurang gitu. Sehingga pembentukan karakter dari seorang anak tersebut tuh menjadi terhambat gitu. Jadi itu balik lagi dari pendidikan moral dari keluarga di rumah gitu kurang lebih. Nah, apalagi nih kayak di zaman sekarang ini yang bisa dibilang kayak semua hal tuh serba canggih gitu. Interaksi secara langsung kan juga jadi berkurang. Orang-orang tuh cenderung biasanya untuk asik dan mementingkan dunianya sendiri gitu. Hal ini berarti memiliki rasa empati itu benar-benar penting banget gitu. Seperti slogan yang sering kita dengar, yaitu memanusiakan manusia gitu. Dengan empati ini kita juga dapat membantu memahami perasaan orang lain, sehingga ya kita dapat bisa dibilang menanggapi situasi tersebut dengan tepat gitu. Hal ini tuh biasanya terkait dengan perilaku kita di sosial, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau tadi kan kayak dari faktor-faktor yang menyebabkan orang-orang jadi kurang empati. Nah, ini yang mau gue paparin sedikit ini, yaitu hal apa aja sih yang kira-kira bisa dilakukan untuk meningkatkan rasa empati kita gitu. Nah, di sini gue mau memaparkan 3 sebenarnya. Yang pertama itu adalah tolong turunkan ego walaupun sedikit gitu.
Walaupun misalkan kita nggak suka dengan lingkungan sekitar kita, setidaknya kita bisa menghargai orang lain gitu, menerima perbedaan atau mengakui keberadaannya gitu. Jangan terlalu mementingkan diri sendiri. Ini sebenarnya balik lagi sih, dan ini sebenarnya juga salah satu hal yang gue bisa dibilang gue secara personal juga cukup struggle di hal ini, karena nggak tahu ya, kadang-kadang itu balik lagi sih, kalau lingkungannya kurang nyaman, kurang pas dengan kita, ya mungkin kadang-kadang kita suka merasa apa ya, nggak enak atau lain sebagainya gitu. Nah itu mungkin kita bisa mulai dengan menurunkan ego sedikit demi sedikit gitu, belajar bareng-bareng gitu. Yang kedua itu, bayangkan jika kamu di posisi orang lain. Dengan membayangkan, kita bisa menimbulkan perasaan empati dan juga kita merasa bersyukur gitu. Sebenarnya kadang-kadang kita bisa tanpa sadar terlatih dalam hal ini gitu. Misalkan contohnya, kalau lo pernah ngerasain suatu hal yang orang tersebut itu rasakan gitu, atau lo tahu orang yang merasakan hal tersebut itu, maka sebenarnya lo bakal bisa lebih membayangkan kalau lo di posisi orang tersebut gitu. Kenapa misalkan orang itu nggak bisa berpikir dengan jernih atau lain sebagainya gitu. Nah jadi kalau misalkan lo lagi ngeliat orang yang lagi kesusahan, temen lo atau siapalah, kenalan dan sebagainya, daripada lu langsung ngejudge atau apapun itu, ya coba aja lu bayangin kalau di posisi dia tuh gimana. Jadi daripada lu langsung ngomong yang enggak ke orang tersebut, ya lu bisa berpikir terlebih dahulu lah, kurang lebih. Yang ketiga adalah tanamkan pada diri kita untuk selalu membantu yang sedang kesusahan atau meminta bantuan ke kita gitu. Bisa dibilang di sini kita mulai untuk peka gitu, atau tidak cuek dengan lingkungan sekitar kita. Balik lagi, pasti bisa dibilang setiap orang punya masalah masing-masing, dan terkadang ada masalah yang kita nggak bisa diprediksi atau tiba-tiba terjadi aja gitu. Dan itu mungkin langkah yang tepat pada saat ada yang mengalami masalah itu, ya kita bantuin aja dia gitu. Coba lakukan hal apapun yang seenggaknya kita bisa lakukan, bantu. Jangan cuek aja dengan hal tersebut gitu. Karena balik lagi sih, itu mungkin aja bisa aja hal tersebut tuh terjadi ke kita gitu. Kita kan nggak bakal tahu dan akan berasa banget ke orang yang kita bantu itu sih, kurang lebih seperti itu. Gue percaya banget sih kalau kasar-kasar ini mungkin orang yang kita bantu itu yang nggak bakal melupakan apa yang telah kita lakukan gitu. Dan kalau misalkan kita kenapa-napa, ya bisa jadi dia adalah orang yang pertama akan menolong kita, karena dulu kita pernah menolong dia gitu. Makanya kita sebenarnya nggak boleh pilih-pilih sih ke orang untuk menolong, dan kurang-kuranginlah untuk berbuat tidak baik ke orang lain, kurang lebih seperti itu. Nah mungkin itu beberapa hal yang bisa dilakukan sih untuk meningkatkan rasa empati kita. Sebenarnya balik lagi sih, ya kita masing-masing sama-sama belajar, masing-masing sama-sama memperbaiki diri ke arah yang lebih baik gitu. Dan mungkin dengan lebih berempati ini adalah salah satu cara yang bisa dilakukan juga, dan ya ini sangat positif gitu, karena juga kan kita berhubungan sosial dengan orang lain. Jadi ya mungkin gua ataupun lo, siapapun yang mendengarkan, bisa mendapatkan hal baru dari pemaparan ini tentang empati, tentang interpersonal skill ini. Mungkin itu aja sih bahasan di episode kali ini. Kalau lo pengen tahu tips-tips lainnya mungkin, atau info-info yang lebih lanjut dan juga hal-hal menarik lainnya, lo bisa cek di Instagram kami di @mulaiduluaja, atau di LinkedIn juga ada di Mulai Dulu Aja, ataupun di website kami juga bisa di mulaiduluaja.net. Dan mungkin juga bisa cek di YouTube Mulai Dulu Aja, ada di Mulai Dulu Aja Project, tinggal dicari aja, sebenarnya gampang itu. Gue Naufal Al-Harits, makasih semuanya.